Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Sabtu 4 Maret 2023. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 9. Keluaran 34 ayat 1 sampai 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dua Loh Batu yang Baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau percakan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi jangan ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan di dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tekuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah kesempatan kedua. Atu mak penduan. Mendapat kesempatan kedua adalah hal yang tidak selalu ada. Bila kesempatan kedua, berarti kesempatan itu tidak boleh disia-siakan. Sebab itu adalah sebuah bonus. Kesempatan pertama yang gagal dimanfaatkan dengan baik adalah pengalaman supaya pada kesempatan kedua menjadi lebih baik. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada umat-Nya. Ia memerintahkan Musa untuk memahat dua loh batu, tempat menuliskan petunjuk-petunjuk Tuhan seperti yang ada pada loh batu semula yang telah dipecahkan Musa. Musa diperintahkan harus pergi seorang diri menghadap Tuhan di gunung Sinai. Bahkan binatang pun tidak diperbolehkan makan rumput di sekitar gunung itu. Selama Musa menghadap Tuhan di atas gunung itu, Tuhan kembali menyatakan dirinya kepada Musa bahwa ia adalah Allah yang baik, penuh kasih dan dapat dipercayai. Namun dia juga tidak akan membebaskan dari hukuman setiap pelanggaran. Ia bahkan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak cucunya. Musa memohon belas kasih Allah agar ia tetap menyatakan pemeliharaannya bagi umatnya.
Kasih dan keadilan Tuhan sering digambarkan seperti dua sisi uang logam. Pada sisi yang satu, Ia adalah Allah yang pengasih dan penyayang, namun pada sisi yang lain, Ia adalah Allah yang adil, yang sekali-kali tidak kompromi dengan dosa. Bila Allah memberikan kepada kita kesempatan lain, itu karena Allah sangat mengasihi kita. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Orang yang tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan akan mendapat ganjarannya. Dia Allah yang adil. Bila kita gagal dalam kesempatan sebelumnya, jadikanlah itu sebagai kesempatan bermakna untuk makin baik pada kesempatan berikutnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh menghargai setiap kesempatan di dalam kehidupan kami. Bila saat ini ya Tuhan kami gagal dalam kesempatan sebelumnya, jadikanlah itu sebagai kesempatan bermakna untuk makin baik pada kesempatan berikutnya. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga mendoakan Tuhan, saudara-saudara kami, Engkau berikan berkat yang melimpah. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapa, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau pulihkan dan sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan, hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang agar tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan mereka. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang berulang tahun, Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biarlah Engkau Bapa yang akan senantiasa memberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang senantiasa kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.